masuk di segmen dialog bersama Bapak Ferry Taula, Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Sulawesi Tengah. Sudah terhubung bersama kami malam hari ini dan kita akan berbicara tentang THR saat COVID-19. Nah. Halo, selamat malam Bapak Ferry. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Ferry boleh bergabung di TVRI Sulawesi Tengah. Dan topik kita pada malam hari ini kita akan buat teman-teman. Oke. Pak Ferry, kita akan berbicara tentang THR saat COVID-19. Tapi sebelum kita berbicara tentang topik ini, saya ingin mengetahui tugas dan fungsi dari Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia sendiri dulu. Iya. Iya, baik. Terima kasih. PHRI ya, saya tidak berbicara Ketua PHRI Sulteng, tapi PHRI itu Perhimpunan Hotel dan Restoran itu kita berhimpun untuk tentunya tujuan utamanya adalah menggalang kekuatan secara kekuatan di dalam artian ya kebersamaan kita, sharing informasi, sharing market dan pengetahuan dan juga manajemen yang terbaru. Kemudian biasanya kami juga mengikuti peraturan-peraturan pemerintah dan di situ kami mempelajari peraturan-peraturan pemerintah misalkan dari kementerian maupun dari mungkin dari pemerintah pusat itu yang kondusif terhadap dunia usaha hotel dan restoran tentunya kita juga akan dukung, dan yang sifatnya kontraproduktif kita juga akan membicarakan dengan pihak pemerintah untuk tentunya bisa peraturan-peraturan yang ada membuat dunia usaha hotel dan restoran semakin membaik. Iya, Pak Ferry, lalu yang menjadi kewenangan dari PHRI Sulawesi Tengah ini terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini seperti apa, Pak Ferry? Oh iya, dengan pandemik ini kami PHRI itu bersinergi ya, kami berbagi tip-tip manajemen, kemudian juga kebijakan-kebijakan sesama perusahaan itu seperti apa kondisi. Kemudian kita juga mengupdate kabar-kabar terbaru, misalkan peraturan-peraturan pemerintah mengenai protokol kesehatan COVID-19 ini khususnya di dalam mengelola usaha kami hotel dan restoran, menyambut tamu-tamu, SOP-nya seperti apa, sudahkah kami itu saling sharing ya, misalkan dari hotel dengan jaringan yang lebih besar bisa sharing dengan kami yang lebih kecil misalkan, kemudian sehingga protokol-protokol yang ada itu semakin komprehensif, termasuk hotel-hotel yang kecil misalkan itu juga bisa belajar. Kami menghimpun informasi dari PHRI dan kami sharing. Kemudian saat sekarang ini tentunya kan dunia usaha sangat sulit tentang mengenai hotel dan restoran, semuanya sangat tertekan. Nah, lewat PHRI kami sharing informasi mengenai ketenaga kerjaan, mengenai situasi terkini, baik itu secara global maupun termasuk secara nasional. Tenaga kerja yang di PHK atau dirumahkan begitu ya Pak Ferry ya? Iya, benar. Ya. Lalu Pak Ferry, ini terkait dengan tenaga kerja yang dirumahkan bahkan yang di PHK begitu. Ini kalau bicara soal THR, apakah mereka bagaimana kemudian mengantisipasi hal ini? Mereka masih mendapatkan THR di menjelang Lebaran ini? Baik. Saya perlu klarifikasi. Jadi sejauh ini ya, hotel dan restoran di Sulawesi Tengah ini khususnya di kota-kota cukup besar ya, baik Palu, Luwuk, Tojo Una-Una, Buol dan Toli-Toli dan juga Banggai Kepulauan ya. Kami coba himpun informasi, PHK itu tidak ada, tetapi memang yang dirumahkan itu cukup banyak. Dirumahkan cukup banyak. Dirumahkan hotel dan restoran itu mencapai sekitar 500 karyawan. Ya? Namun dirumahkan ini ada berbagai kategori ya. Jadi mereka dirumahkan bukan tidak terima gaji ya, insentif ya, tidak terima gaji, karena dirumahkan itu ada yang sifatnya
untuk menghindari menerapkan protokol Kesehatan. physical distancing, Iya. tentunya kita mengurangi jumlah karyawan Oke. dalam perharinya, sehingga interaksi antara karyawan itu juga ada jarak, ya. Jadi gaji Jadi mereka sehingga tetap berjalan. tetap dibayarkan Pak Ferry tergantung dengan kategori-kategori yang sudah ditentukan ini, begitu? Iya, betul, Oke, betul. Jadi baik. seperti 1 hari masuk, 1 hari off itu Oke. berarti let's say ya dirumahkan dengan gaji 50% dengan Oh, oke. durasi kerja juga setengah bulan lah kurang lebih totalnya ya. Lalu Nah, THR? kemudian ada untuk THR, kita langsung ke THR. Ya. THR sejauh ini semuanya membayar THR secara proporsional. Artinya seperti yang kembali juga seperti perhitungan gaji ya. Ya. Jadi mereka yang durasi kerjanya memang ini setengah akan dihitung juga secara proporsional. Mereka juga yang dilibatkan secara penuh akan menerima secara penuh. Nah, Ya. Nah. untuk pembayaran THR ini juga diterapkan beberapa pola. Oke. Ada yang menerapkan sesuai dengan ketentuan, seperti misalkan 1 minggu sebelum hari H atau 2 minggu, itu sudah terbayarkan separuh. Tapi ini sudah masuk 50%. sudah mau masuki 5 hari lagi, Pak. Apakah sudah dibayarkan secara langsung? Sudah. Ya. Jadi Secara full gitu untuk ya? yang membayar 50% dan disepakati bersama dengan karyawan itu 50%-nya sekitar Desember. Kenapa saya bilang sekitar Desember? Kita semua berharap, kita semua optimis ya. Jika kondisi memang membaik, kemudian Oktober, November keuangan membaik, perusahaan-perusahaan, hotel, restoran akan membayarnya lebih cepat juga. Tidak menunggu Desember. Nah, Pak, bagaimana dengan salah satu hotel yang ada di Kota Palu sendiri yang tutup secara operasional, Pak? Bagaimana dengan pengkajian ataupun memberikan insentif kepada para karyawannya? Ya, itu kan saya sudah sampaikan tadi, dirumahkan. Jadi karyawan itu dirumahkan, kemudian mereka akan menerima THR-nya secara proporsional. Tapi kan sama sekali tidak beroperasional, Pak. Ya. Artinya mereka tidak memiliki penghasilan secara langsung dari keseharian hotel itu. Ya, itu risiko perusahaan ya. Artinya tidak serta-merta Dilepas secara memang, begitu, Pak ya? Pandemik tentunya sesuatu boleh kita kategorikan sebagai force majeure ya. Oke. Ya. Tentunya, tetapi tidak berarti perusahaan mengambil kesempatan dalam hal ini untuk menghindari atau apa ya. Tentunya Tanggung jawab ya, Pak ya? kita telah sama-sama beberapa tahun bersama-sama mengelola usaha bersama, karena karyawan biar bagaimana adalah aset. Iya. Baik, Pak Ya, Ferry. karyawan adalah aset. Iya. Jadi dalam kondisi begini, biar bagaimanapun manajemen dan owner pasti berusaha sebisa mungkin kita Baik. sharing inilah beban. Baik, Ya, Pak baik, Ferry, ini terkait dengan karyawan atau tenaga kerja yang dirumahkan setelah semoga pandemi ini segera berakhir berlalu ya. dan segera berakhir. Ketika pandemi ini berakhir, apakah ada jaminan begitu yang dirumahkan ini akan kembali dipekerjakan, Pak Ferry? Ya, baik. Ini pertanyaan yang saya tunggu. Jadi untuk karyawan yang dirumahkan itu tentunya mendapat prioritas untuk dalam masa pemulihan nanti mereka mendapat prioritas untuk kembali bekerja. Iya. Dan jangan lupa di dalam masa 3 bulan atau 4 bulan ini tentunya ada karyawan yang sifatnya kontrak, statusnya kontrak itu kan bisa saja ada yang berakhir. Baik. Nah, yang berakhir itu tentunya akan dibicarakan kembali. Oke. Namun Ya, karyawan tentunya tetap jika menjadi komitmen kita prioritas. tentunya Pak, dalam ya. prestasi yang baik, tentunya menjadi pertimbangan. Semuanya proporsional lah, meskipun tidak berarti berakhir kontrak, kemudian begitu kita ada butuh rekrutmennya, ya udah rekrutmen yang baru lah atau apa, semuanya proporsional. Baik. Namun Pak Ferry, ini kembali kita perjelas 50%-nya untuk THR sudah dibayarkan untuk mereka yang dirumahkan dan 50%-nya lagi akan dibayarkan di Pada Desember Desember, nanti begitu ya Pak Ferry ya? Ya, benar. Sebagian besar sudah membayarkan untuk yang 50% itu. Oke. Baik Pak Ferry, ini pertanyaan kita. Sebentar, boleh saya tambahkan ya? Oke, silakan Pak. Tidak semua hotel atau restoran itu membayar 2 kali ya. Iya. Ada juga yang tetap full. Oke. Baik.
Baik, Ya, Pak jatuh Ferry. tempo seperti sekarang ini, ya. Iya, baik Pak Ferry, terakhir pertanyaan kami, apa yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan ini untuk teman-teman kita yang dirumahkan ataupun juga terkait dengan pandemi COVID-19 ini? Iya, kalau buat saya siapapun dalam situasi pandemik ini, pandangan saya sih nggak ada yang nggak sulit ya. Tetapi tidak ada komponen masyarakat yang tidak mengalami kesulitan. Tetapi saya berharap rekan-rekan semua, para hotelier yang sedang dirumahkan atau mungkin habis masa kontraknya, kita sama-sama optimis menatap ke depan, khususnya mereka yang telah berkecimpung cukup lama di Kota Palu. Kita sama-sama untuk menghadapinya. Kemudian Anda semua, rekan-rekan hotelier, adalah aset pariwisata khususnya di Sulawesi Tengah ini. Itu pernyataan saya buat rekan-rekan semua yang dirumahkan. Anda adalah aset. Bukan hanya aset perusahaan, Anda adalah aset daerah kita, Sulawesi Tengah. Jadi saya harap kita tetap bersama-sama di Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Sulawesi Tengah. Baik, Pak Ferry. Baik, Pak Ferry, cukup menenangkan ya. Ya, terima kasih Pak Ferry sudah bergabung bersama kami pihak TVRI selaku Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Sehat selalu Pak Ferry bersama keluarga. Terima kasih buat yang menjalani ibadah puasa. Selamat menjalani ibadah puasa. Terima kasih Pak Ferry. Sudah jam mau pergi tarawih mungkin ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Ferry. Ya, dan pemirsa, itu tadi dialog kita bersama Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sulawesi Tengah ya. Ini semoga sekali lagi memberikan pencerahan kepada teman-teman kita yang dirumahkan ya. Dan juga dialog tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Sulawesi Tengah hari ini. Dan pemirsa, melalui program ini mewakili seluruh pemirsa kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mereka yang saat ini masih berada di garda terdepan untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anita Aswi. Dan saya Riki Mamesa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetaplah di TVRI, media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.